Halo sahabat Nobi, kali ini gua mau ngeringkas anime Real Life. Anime ini bergenre school, roman, drama, dan ada sedikit komedi yang dikarang oleh Yayoi Ishii. Mendapatkan skor 8,26 di My Anime List. Anime ini mulai tayang tanggal 2 Juli 2016 sampai 24 September 2016. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Bermula dari seorang pekerja kantoran biasa yang bernama Kaizaki Arata. Ya, dia ini baru saja dipecat karena ada sedikit masalah di kantornya tersebut. Jadi dia terpaksa hidup sekarang dengan keadaan yang pas-pasan. Lalu di suatu malam dia berjumpa dengan Yoake. Yoake ini berasal dari perusahaan Real Life. Perusahaan Real Life ini menawarkan sebuah pekerjaan untuk Kaizaki. Jadi Kaizaki diminta untuk menjadi bahan eksperimen atau alias kelinci percobaan. Dengan imbalan dari awal sampai akhir percobaan, si Kaizaki akan difasilitasi oleh perusahaan Real Life. Lalu Kaizaki menerima penawaran tersebut. Ya, karena dia miskin dan tidak punya duit lagi, ya akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Akhirnya ketika ia bangun di pagi hari, Kaizaki kaget karena ia sudah menjadi muda, seumuran anak kelas 12 SMA. Dan gue bingungnya kenapa ini orang kok nggak ada bedanya dari umur 27 tahun ke 18 tahun. Bedanya di mana, bos? Ya namanya juga anime, anggap aja sudah menjadi muda gitu. Dan selanjutnya selama masa eksperimen, Kaizaki akan selalu diamati oleh Yoake. Kaizaki lalu bersiap ke sekolah nih kan. Nah ketika udah nyampe sekolahan, si Kaizaki ini sedikit gugup gitu, sedikit meremehkan juga dengan keadaan. Misal dia membawa rokok, dan di sini dia lupa bahwa ya ini sedang menjadi siswa gitu, dan dia lupa membawa pensil. Di sini juga Kaizaki kaget nih, ternyata Yoake ini juga siswa di sekolah tersebut. Ya karena ini kan eksperimen kan. Maka dari itu perusahaan Real Life mengutus Yoake untuk selalu dekat bersama Kaizaki sebagai subjek percobaan. Di sini terdapat kawan-kawan yang bakal jadi temennya si Kaizaki nih. Ada Chizuru, Karyu, Oga, dan An. Setelah sesi perkenalan berakhir, saatnya diadakan ujian. Loh, baru hari pertama kok udah ujian, mantap kan? Ya akhirnya Kaizaki dipinjami oleh Karyu sebuah pensil. Jadi singkatnya ujian ini sebagai penentu siapakah yang akan menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ya otomatis berarti kan dua nilai tertinggi bakal diambil untuk menjadi ketua dan wakil ketua. Nah dengan menjadi ketua atau wakil, segala urusan akan difasilitasi oleh sekolah. Misalnya bisa makan gratis di kantin serta beberapa uang saku. Keesokan harinya hasil ujian muncul. Oga dan Chizuru menjadi ketua dan wakil ketua, sedangkan Karyu nampak kesal kepada Chizuru karena Karyu ini sebenarnya mengincar posisi itu, dan sebenarnya ada maksud terselubung, yaitu agar bisa bersama-sama dengan Oga. Ya karena Karyu itu sebenarnya menyimpan rasa kepada Oga, tapi Oga tidak menyadari sejak dulu. Sementara itu main karakter kita terpuruk dengan nilai yang merah semua. Maka dari itu Oga menawari bantuan untuk mengajarinya, dan disusul oleh An yang sama-sama mendapatkan nilai merah juga. Saat di kantin, Chizuru ingin membeli makanan karena ia sudah menjadi wakil ketua kelas. Sebenarnya ia bisa dapetin makanan nih secara gratis, tapi Chizuru ini lupa membawa pin perak. Pin perak ini jadi sebagai penanda bahwa ia ini wakil atau Kaizaki membantu Chizuru dengan meminjami sejumlah uang. Chizuru berterima kasih. Tak lupa juga mereka bertukar ID line selepas sekolah. Ya, Chizuru ini susah bergaul dengan orang lain dan suka lupa nama orang gitu. Karyu pun menjadi salah paham ketika Chizuru memberikan senyum kepadanya, malah kayak ngajak ribut.
Keesokan harinya, pelajaran olahraga pun tiba. Kaizaki kelelahan dan tiba-tiba kram gitu. Ya namanya juga udah berumur ya kan. Konflik antara Chizuru dan Karyu pun masih berlanjut. Dan lagi-lagi Chizuru ini mencoba tersenyum supaya dianggap ramah gitu, malah kayak orang ngajak gelut gitu. Ya sudah, itu pun masih berlanjut sampai beberapa hari setelahnya. Karyu merasa dihina dengan senyuman Chizuru dan juga posisi bersama Oga itu terasa direbut darinya. Di samping itu juga Kaizaki berusaha mengakrabkan antara Chizuru dan Karyu. Hishiro, ちょっと笑ってみて。こうですか。もう一回笑ってみて。戻して。もう一回。バカにされてるんだとずっと思ってた。私はずっとカリウさんと友達になりたい一心で笑ってました。友達になってくれませんか。よろしく、Hishiro Chizuruさん。Dan akhirnya pun mereka berhasil menjadi teman. Lalu di hari berikutnya, Oga hendak mengajari Kaizaki dan An lagi, tapi kali ini di rumah si Kaizaki. Namun rupanya Oga harus pergi duluan karena ada urusan dengan pekerjaan paruh waktunya. Di sini rahasia An akan terbongkar dan ternyata An ini pegawai dari Lilive juga, sama seperti Yoake. Di sini sudah mulai aura-aura plot twistnya ya kan. Yoake mengamati Kaizaki, sedangkan An mengamati seseorang juga seharusnya. Tetapi siapakah orang tersebut? BTW, sebentar lagi tim voli sekolah tersebut akan bertanding. Dan salah satu orang penting yang bermain di tim voli tersebut adalah Karyu. Tetapi Karyu ketika latihan tidak sengaja kakinya terkilir dan beberapa minggu harus istirahat terlebih dahulu. Dan Karyu merasa tidak pantas untuk tiba-tiba nanti ketika hari H-nya itu dia ikut tampil karena ya merasa minder lah gitu. Cuman Chizuru sama Kaizaki ini ngasih semangat dan akhirnya Karyu pun ikut tim volinya ketika hari H. Dan sebenarnya kakinya itu udah sembuh, cuman ya kurang pede aja sih. Dan tim volinya kalah, ya setidaknya bisa berjuang terlebih dahulu lah. Musim panas pun tiba. KA dan teman-teman lainnya berencana menyaksikan kembang api bersama. Karyu dan Oga pun menyatakan perasaannya dan akhirnya mereka berdua pacaran. Ini pun dibantu oleh Kaizaki agar Oga sadar akan perasaannya terhadap Karyu. Sementara itu, Kaizaki dan Chizuru berduaan saja karena tertinggal di rombongan nih. 俺のリライフに意味があったように思えてくるよ。忘れられてしまうけど。綺麗ですね。貝崎さん。目を覚ませ。しっかりしろ。これから先のHishiroさんの人生に。大丈夫？また転ばない？大丈夫です。本当に？そんなに心配なら腕を貸してください。寮は気軽に貸してくれましたよ。どうぞ。ありがとうございます。 Beberapa bulan setelah itu mereka ada event festival sekolah. Dan itu artinya apa? Artinya beberapa saat lagi waktunya lulus tiba. Hishiroさん、貝崎君と付き合ってるのかななんて。そう思われては貝崎さんは不都合ですか？私今ときめいてるでしょうか？どうもしていません。ただ確かめたいという。Hishiroさんが好きだ。Chizuru meminta Kaizaki untuk ngedate. Akhirnya mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Ya, pada awalnya Kaizaki ragu karena juga sebentar lagi masa percobaannya akan berakhir.
dan semua itu akan hilang untuk selama-lamanya. 好きなんだ石城さん。一緒です。いや、やっぱり忘れないで。石城さんには俺のこと忘れないでほしい。 Hari kelulusan pun tiba. Kaisaki berpelukan dengan Chizuru karena setelah ini semua orang yang ada di sekitarnya akan melupakan Kaisaki termasuk Chizuru, pikirnya Kaisaki. Tapi sebenarnya adalah Chizuru juga merupakan kunci percobaan real life juga yang diamati dan diawasi oleh An. Nah, ini plot twistnya di sini, my man. Lalu malam pun tiba. Kaisaki sampai di rumah. Dia bilang ke Yoake bahwa ia ingin menjadi bagian dari perusahaan Real Life. Keesokan harinya, saat pesta penerimaan karyawan baru Real Life, dan tak disangka ia bertemu dengan Chizuru juga. Dan ternyata Chizuru ini juga menjadi karyawan baru sama seperti Kaisaki. Awalnya mereka berdua lupa satu sama lain. Ya, bikin terpicu adalah momen saat berduaan di musim panas saat melihat kembang api. 思い出は残ります。 Yay, tamat. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, and comment. Arigatou gozaimashita.